Terungkap, Datuk tersangka penganiaya Dr. Koas ternyata bukan sopir biasa, honorer di PJN Sumsel. Terungkap fakta baru dari sosok Fadila, alias Datuk 36 tahun tersangka penganiayaan Dr. Koas di Palembang, yang ternyata seorang honorer di kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional di PJN Sumsel Kementerian PUPR. Sebelumnya, Datuk dikenal publik adalah sopir pengusaha Sri Melina, alias Lina Didi yang kini disorot terkait kasus penganiayaan Dr. Koas. Perihal status Datuk sebagai honorer dibenarkan kasih kepegawaian di PJN Sumsel Kementerian PUPR Viko saat dijumpai. Benar dia pegawai honor di sini, ujar Viko, Kamis 19 Desember 2024. Namun ia enggan menjelaskan mengenai status Fadila di instansi tersebut pasca menjadi tersangka, dipecat ataukah belum. Mengingat ada prosedur yang berjalan di Kementerian PUPR. Kuasa hukum Sri Melina dan Ladi, Bayu Prasetya Andrinata mengatakan, Fadila alias Datuk bukan sopir yang dibayar bulanan. Terungkap pula Fadila alias Datuk masih berkeluarga dengan Sri Melina dan Didi Mandarsya. Sopir ini bukan sekadar sopir, dia masih keluarga. Neneknya Ibu Lina Didi dengan nenek si sopir masih sepupuan, dan dia juga bukan sopir yang dibayar bulanan, tapi hanya saat diperlukan saja, karena sopir yang biasanya sedang tugas menjemput Ladi, kata Bayu. Penyesalan Datuk. Fadila alias Datuk 36, sopir pengusaha Lina Didi resmi berstatus tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri bernama Lutfi. Dengan tangan diborgol dan menggunakan baju tahanan, Datuk mengaku hilaf sudah melakukan penganiayaan terhadap korban. Tidak ada yang menyuruh Pak, saya hilaf, ujarnya di hadapan Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto dalam rilis tersangka yang digelar di Polda Sumsel, Sabtu 14 Desember 2024. Datuk menjelaskan, saat hari kejadian, Lina Didi yang merupakan atasannya minta diantar ke RSUD Siti Fatimah Palembang. Sesampainya di sana, Lina Didi kemudian mengurungkan niatnya ke RSUD Siti Fatimah dan meminta untuk diantarkan ke kawasan Demang Lebar Daun. Saat tiba di depan RS Siti Fatimah, ibu nyuruh berhenti jangan masuk ke sana. Habis itu ibu bilang tidak jadi ke RS Siti Fatimah, minta antar ke Demang, ujarnya. Dengan kepala menunduk, Datuk lalu menyampaikan permintaan maafnya kepada korban dan keluarganya.